Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi adhaba 'anal hazan. Inna rabbana laghafurun syakur. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Atas izin dari Allah, kita masih diberi kesempatan kembali untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan pada tahun ini. Meski di tengah pandemi yang sedang kita hadapi, semoga Allah selalu senantiasa melindungi, mengampuni, memberkati dan merahmati tanpa terkecuali, dan semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sholawat serta salam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnah-sunnahnya. Muslimin dan muslimat, pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan kultum Ramadan dengan tema keutamaan berpuasa atau kefadalan berpuasa. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, yang dimuliakan oleh Allah, sebagaimana diketahui bahwa puasa adalah salah satu ibadah terbesar dan sebaik-baiknya amalan ketaatan kepada Allah. Dan puasa Ramadan adalah puasa tertinggi dan wajib hukumnya bagi semua umat Islam. Allah menyatakan bahwa amalan puasa adalah untuknya, dan Allah langsung yang memberi balasan yang berlipat-lipat ganda. Dikhususkan dengan pintu surga, dan dipanggillah orang-orang yang berpuasa darinya untuk masuk surga lewat pintu yang dinamakan Ar-Royan. Tidak akan memasuki surga lewat pintu tersebut kecuali orang-orang yang berpuasa. Banyak sekali keutamaan puasa pada bulan Ramadan yang dikabarkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Di antara keutamaan puasa Ramadan adalah yang pertama, bahwa puasa juga diwajibkan untuk umat sebelum kita. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 183. Jika puasa bukan sebuah amalan yang agung, maka tidak mungkin puasa juga diwajibkan atas umat-umat sebelum kita. Walaupun puasa mereka berbeda dengan puasa kita, artinya puasa umat zaman dulu tidak di bulan Ramadan, tapi untuk umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita diwajibkan berpuasa 1 bulan penuh di bulan Ramadan yang agung ini. Berarti puasa itu menandakan amalan yang sangat agung, yang mulia di hadapan Allah, yang diwajibkan atas seluruh umatnya, termasuk kita, umat Islam, umat Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang pertama, wajib untuk umatnya. Yang kedua, puasa adalah sebab diampuninya dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Man shoma Ramadhana imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Yang artinya, barang siapa yang puasa Ramadan dengan iman dan pengharapan pahala, maka diampuninya dosa-dosa yang telah lampau. Sahih muttafaqun alaih. Yang dimaksud iman di sini adalah beriman terhadap Allah dengan ridho atas diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Pengharapan di sini maksudnya yaitu mengharap balasan dan pahala dari Allah. Jika seseorang telah yakin dan ridho akan kewajibannya berpuasa, serta tidak benci atas kewajiban puasa Ramadan, yakin terhadap pahala dan ganjaran yang akan didapat,
maka dia akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Jadi di sini dengan berpuasa, dosa-dosa kita, kekhilafan-kekhilafan kita akan diampuni oleh Allah. Yang ketiga, bahwa pahala puasa tidak terikat dengan jumlah tertentu. Akan tetapi, pahalanya diberikan kepada orang-orang yang berpuasa tanpa ada perhitungan. Kullu amali bini adam yudha'af al-hasanatu asyru amsalihha ila sab'i mi'ati dhi'fin. Qala Allahu azza wa jal illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bihi yada'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, semua amalan anak Adam untuknya Allah dan dilipat gandakan setiap satu kebaikan dianggap 10 kali kebaikan tersebut dan dilipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Allah berfirman kecuali puasa. Karena amalan puasa itu untuk Allah dan aku Allah yang akan membalasnya sendiri. Disebabkan dia orang yang berpuasa meninggalkan syahwatnya dan meninggalkan makanannya demi aku Allah. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, orang yang berpuasa mendapatkan 2 kebahagiaan. Yaitu yang pertama kebahagiaan ketika berpuasa setelah menahan hawa nafsu, lapar dan dahaga sehari penuh. Dan yang kedua kebahagiaan ketika menjumpai Allah di akhirat dengan dimasukkannya ke dalam surganya. Dalam hadis dijelaskan lis-shaimi farhatani. Farhatun inda fitrih wa farhatun inda liqa'i rabbih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, untuk orang yang berpuasa ada 2 kebahagiaan. Yang pertama, kebahagiaan ketika berbuka puasa. Dan yang kedua, kebahagiaan ketika menemui Tuhannya, dia dimasukkan ke dalam surga Allah. Hadis sahih muttafaqun alaih. Kemudian yang kelima, keutamaannya adalah bahwa amalan puasa memberi syafaat kepada yang mengamalkannya. Sebagaimana Al-Quran yang memberi syafaat di akhirat kelak kepada orang-orang yang membacanya. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-siyam wal Qur'an yasfa'anil abdi yaqulu siyam Rabbi inni mana'tuhu at-ta'am wasyaraba fin nahar fasyafa'ani fihi wa yaqulul Qur'an Rabbi inni mana'tuhu naum bil laili fasyafa'ani fihi fayushaffa'ani. Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, puasa dan Al-Qur'an memberi syafaat bagi seorang hamba pada hari kiamat. Puasa berkata, wahai Rabb ya Allah, aku telah menahannya dari makan dan syahwat, maka berikanlah orang yang berpuasa syafaat engkau. Lalu Al-Quran berkata, wahai Rabb ya Allah, aku telah menahannya dari tidur di malam hari. Orang yang berpuasa di malam hari telah membaca Al-Quran, maka berilah syafaat. Rasulullah bersabda, maka keduanya, Al-Quran dan puasa memberi orang yang berpuasa syafaat. Hadis riwayat Ahmad. Muslimin dan muslimat, itulah 5 keutamaan puasa Ramadan, dan masih banyak lagi keutamaan yang berkaitan dengan amalan puasa. Dengan diwajibkannya amalan-amalan bukan saja memberikan pahala bagi kita, bahkan menjadikan kita sebagai makhluk yang utama dengan penuh masa depan yang cerah. Semoga kita dijadikan Allah sebagai hamba-hamba yang taat dan ridho dengan semua keputusannya, termasuk kita diwajibkan berpuasa, kita bisa melaksanakannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada bulan Ramadan ini kita tidak hanya menahan lapar dan dahaga saja, tetapi kita juga menahan hawa nafsu dari melakukan perbuatan yang bukan-bukan atau yang tidak bermanfaat. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan kita akan menjadi insan yang muttaqin. Semoga
apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari saya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.